everyone, I am Nadia Maharani. and I am Zuriatul Hafizah reporting from SMPIT BIC. Have you ever thought about starting your school day by memorizing the Quran? Well, that is exactly what happens here. It's one of the top programs at this school. We are now with Mrs. Ella Puji Kurniasari, one of the teacher at SMPIT BIC. Bu Elo, apa yang membuat program tahfidz di sekolah ini berbeda dari yang lain dan apa target utama yang ingin dicapai dari para siswa dan siswi? Oke, yang membedakan adalah yang pertama, di sekolah kita itu ada tahapannya. Sebelum masuk ke kelas tahfidz, anak-anak ini dipetakan pemetaan Al-Quran. Jadi ada 3 kelas. Kelas tahsin, kelas tilawah, dan kelas tahfidz. Jadi ketika mereka masih belum Belum lancar bagus tahsinnya, mereka harus masuk kelas tahsin, nggak boleh langsung tahfidz. Begitupun juga ketika mereka belum lancar tilawahnya, mereka harus masuk kelas tilawah dulu. Tapi ketika mereka sudah punya kemampuan tahfidz yang bagus, mereka sudah bisa masuk di kelas tahfidz. Begitu. Itu yang membedakan dengan sekolah lain. Jadi seluruh siswa di SMPIT itu tidak dipukul rata semua masuk ke kelas tahfidz, tapi dipetakan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, metode khusus apa yang digunakan untuk memudahkan siswa dan siswi dalam menghafal sekaligus membaca kualitas bacaan? Oke, metode ya. Iya. Kalau metode saat ini itu, kalau sebelumnya itu kan dibagi per ada guru masing-masing ya, Iya. yang membina. Nah, kalau sekarang itu difokuskan per kelas. Jadi di kelas-kelas itu misalkan di kelas 8 Putri. Kelas 8 Putri itu ada Bu Elo dan Bu Irul yang menjadi pendamping tahfidz dan tilawahnya. Tahfidz, tilawah, dan tahsin. Jadi kewajiban dari 2 guru ini, pendamping ini yang ditarget, ibaratnya ditarget oleh sekolah, apakah dalam 1 semester ini banyak banyak yang naik kelas ibaratnya gitu. Misalkan dari kelas tahsin, apakah banyak yang naik ke kelas tilawah, apakah banyak juga dari kelas tilawah naik ke kelas tahfidz. Jadi diukur nanti oleh kepala sekolah seperti itu. Itu metodenya seperti itu untuk yang saat ini. Kalau sebelumnya ini metode bacaan atau metode kelasnya? Metode kelas dan bacaan tidak apa-apa. Kalau metode bacaannya kami itu biasanya menggunakan metode IWR, itu Ilman Waruhan, itu ya. Iya, Bu. Terus yang terakhir, bagaimana cara Bu Elo memastikan agar siswa dan siswi tetap konsisten menjaga hafalan agar tidak mudah hilang? Oke, 1 sabar, 2 dan tertarget. Jadi kalau misalkan dulu Belo pegang kelas tahfidz itu tertarget. Pengalaman kan? Iya. Jadi setiap harinya masing-masing anak itu tertarget. Misalkan hari ini harus selesai 3 baris. Besok ditambah lagi tuh jadi 4 baris. Begitupun juga siswa-siswa yang lain. Jadi kalau dan setiap hari harus setoran, tidak boleh libur setoran seperti itu. Jadi emang harus cerewet gurunya. Iya, real. Iya, real ya. Iya. Oke. Sudah, terima kasih Bu Elo. Oke. Currently, we are with one of the students from SMPIT BIC. Let's ask question about this tahfidz program. Pak Ira, apa motivasi terbesar kamu untuk menjadi seorang yang penghafal Al-Quran? Jadi motivasi terbesar aku menjadi penghafal Al-Quran adalah karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran tuh rasanya ada yang kurang gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, gimana pembagian waktu kamu antara murojaah, hafalan, dan juga belajar untuk pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah ini? Jadi buat pembagian waktu aku ya, bangun tidur, aku tuh biasanya bangun jam 3, kalau gak gitu setengah 4 buat mandi, terus sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, aku mempersiapkan hafalan aku buat ziyadah setelah sholat subuh. Terus habis itu di sekolah kan ada jam tahfidz, itu aku biasanya gunain buat
buat murojaah. Terus habis itu setelah maghrib aku juga murojaah sampai sholat isya. Nah, kalau buat pelajaran-pelajaran aku itu biasanya belajar setelah sholat isya. Kalau misal aku sudah siap tidur gitu, jadi aku belajar biasanya 30 menit sampai 2 jam. Terus biasanya aku juga pakai weekend kayak Sabtu sama Minggu buat belajar juga gitu. Pertanyaan terakhir nih ya, apa pesan dan motivasimu untuk teman-teman yang ingin memulai menghafal Al-Quran? Mungkin menghafal dari awal tuh susah ya, cuman kalian tuh harus nyobain karena rasanya nikmatnya bisa baca Al-Quran tanpa megang Al-Quran tuh nikmat banget, sumpah. Sudah sih. Oke, terima kasih. That was really interesting. Hope this program helps students become not only smart but also strong in their faith and Quranic memorization. That's all for now. Thank you for watching and see you next